bahwa yuk kita sama-sama lakukan persiapan terbaik, lakukan pembelajaran terbaik, lakukan evaluasi terbaik, kemudian kita mulai dengan sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bertemu lagi di channel ini, dan insya Allah kita akan sharing bersama. Dan pada kesempatan hari ini, perkenankan saya akan sharing bersama tentang hal penting di dunia ini, yakni berkaitan dengan peradaban manusia, yang berkaitan dengan tingkat perkembangan manusia, tingkat pola pikir manusia, yakni tentang pendidikan. Baik teman-teman semuanya, kalau kita ngomong pendidikan, maka sebetulnya di sana ada proses dalam pembelajaran. Nah, ternyata hari ini mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan proses pembelajaran. Tapi ngomong-ngomong, apakah ada perubahan di dalam proses pembelajaran itu? Ya, nanti tentunya kita akan ada pengembangan dan inovasi ketika hari ini. Bayangkan kalau kemarin kita belajar bisa ketemu dengan siswa, bisa ketemu dengan murid dan guru bisa melihat mimik muka, melihat raut wajah, melihat emosi, intonasi, dan seterusnya. Dan hari ini kita diminta untuk tetap di rumah. Artinya ada sebuah proses perubahan yang harus kita sesuaikan, proses adaptasi yang baru yang nanti kita akan sesuaikan. Tetapi ngomong-ngomong tentang langkah-langkah pembelajaran, sepertinya kita akan melewati hal yang sama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berbicara tentang proses pembelajaran, maka proses pembelajaran ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan. Baik, jadi kita dalam proses persiapan akan menyiapkan rencana yang akan kita lakukan. Ya, jadi rencana, kalau guru mungkin menyiapkan RPP, rencana pembelajaran, dan seterusnya. Persiapan. Kalau kita mau melakukan proses praktikum, maka kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kalau kita pengen melakukan sebuah proses lebih detail nanti dalam laboratorium, misalnya kita harus menyiapkan metode kerja dan seterusnya. Artinya kita butuh persiapan. Hatta di kelas sekalipun, maka kita butuh persiapan, tujuan proses pembelajaran, langkah-langkah metode belajar, dan seterusnya. Maka langkah yang pertama adalah proses persiapan. Nah, selanjutnya setelah proses persiapan apa yang kita lakukan? Yang kedua adalah proses pembelajaran. Ya, jadi yang kedua adalah proses pembelajaran, bagaimana kita belajar melakukan sebuah proses pembelajaran. Maka nanti di sana kita menjalankan rencana pembelajaran itu dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Maka kita akan menemukan faktor-faktor yang mungkin tidak terduga. Dalam proses pembelajaran kita akan menemukan, kita rencanakan A, sangat mungkin itu bisa A plus, A min, dan seterusnya, tergantung kondisi kita melakukan proses pembelajaran. Tapi minimal kita sudah punya guidance di rencana. Nah, dalam proses pembelajaran maka kita akan menemukan hal-hal baru. Dan ternyata hari ini kita temukan teman-teman semua, baik pembelajar, school leader, educator, dan seterusnya, para guru-guru hebat dimanapun Anda berada, para orang tua tangguh dimanapun Anda berada, tentunya kita nanti akan menemukan hal yang baru dalam proses pembelajaran. Yaitu apa? Hari ini kita mengubah semua mekanisme itu. Yang tadinya belajar harus ketemu dengan yang lain, kita harus di rumah masing-masing. Yang tadinya menggunakan offline, sekarang harus online, dan seterusnya. Maka proses pembelajaran dan penyampaian materi belajar harus kita lakukan. Oleh karena itu, kitalah yang menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Nah, nanti silahkan apa dan bagaimana yang para orang tua hebat lakukan, para guru-guru tangguh, guru-guru hebat lakukan. Silahkan nanti tulis di kolom komentar saran-sarannya untuk kita semua. Kita saling bersinergi, kita saling sharing apa sebetulnya yang kita bisa lakukan, proses pembelajaran model apa yang kita bisa lakukan di masa hari ini. Nah, berikutnya yang ketiga, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, yang jadi kita rencanakan dulu proses pembelajaran. Contoh, kita belajar tentang hewan misalnya. Maka kita rencanakan, kita belajar hewan, apa saja persiapannya. Setelah kita rencanakan, kita siapkan apa yang kita mau sampaikan. Berikutnya adalah melakukan proses pembelajaran. Kita ngajarin bagaimana hewan menggunakan metode online. Bayangkan kita harus menguasai bagaimana animasi. Bayangkan kita harus menguasai IT, teknologi, dan seterusnya. Dan tentunya semuanya sudah hebat. Karena hari ini hikmah yang kita ambil adalah guru hebat, orang tua hebat, anak-anak juga hebat. Karena belajarnya menggunakan metode pembelajaran yang baru. Langkah yang ketiga, setelah kita siapkan, setelah kita mulai pembelajaran, langkah yang ketiga adalah evaluasi. Kita evaluasi
Kekurangannya apa ya? Tadi ketika kita belajar menggunakan aplikasi online, oh mereka mungkin menyimak, melihat, memperhatikan, tapi ada beberapa yang mungkin terkendala kuota, terkendala fasilitas, terkendala gadgetnya, terkendala alat atau barang-barang ketika kita melakukan proses pembelajaran misalnya. Nah, oke, dari situ kita melakukan evaluasi. Begitu juga evaluasi, ada evaluasi proses, ada juga evaluasi hasil. Apa hasilnya? Ketika kita sudah menyampaikan tentang hewan, kita sudah rencanakan menyampaikan tentang hewan, sejauh mana sih peserta didik, siswa mengetahui tentang hewan? Maka kita melakukan proses verifikasi dan evaluasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan evaluasi, mengecek kepahaman mereka menggunakan tools yang mudah, terutama dalam kondisi online hari ini. Maka kita evaluasi. Nah, teman-teman semua, ya para guru hebat, orang tua tangguh, dan teman-teman pembelajar dimanapun Anda berada, ternyata zaman boleh berubah, mekanisme boleh berubah, tetapi proses pembelajaran tetap sama. Persiapan, proses pembelajaran, dan evaluasi. Apakah sampai sini saja tahapnya? Ternyata tidak. Ternyata tahapan ketiga ini merupakan awal kembali ke tahapan yang pertama. Jadi setelah evaluasi, kita refleksi, kita perhatikan kembali, maka kita kembali ke tahap yang pertama, yaitu persiapan. Maka kesimpulannya bahwa yuk kita sama-sama lakukan persiapan terbaik, lakukan pembelajaran terbaik, lakukan evaluasi terbaik, kemudian kita mulai dengan sesuatu yang baru. Artinya hidup ini selalu tumbuh, proses pembelajaran akan selalu dinamis, maka ibarat grafik makin terus naik terus. Semoga kejadian ini, pengalaman pembelajaran ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa sesungguhnya kita harus terus berubah. Siap untuk berubah? Berikan saran dan komentar Anda di kolom komentar, dan kita akan sama-sama belajar. Karena sesungguhnya mereka yang menang, mereka yang kuat adalah mereka yang selalu belajar. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.